buat kita semua, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil perancangan website yang kami buat, yaitu tentang UMKM Molen. Nah, sebelum itu, kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Rogatana Baban. Saya Kezi Octavia Nurgia. Saya Beneta Lumban Tobing. Baik, kami akan mempresentasikannya kurang lebih dari 10 menit. Kita akan masuk ke slide pertama, yaitu tentang tujuan pembuatan website kami ini. Nah, eh, website kami ini kami buat bukan hanya semata-mata cuma website biasa, tapi ini di mana kami membuat ini sebagai promosi kepada UMKM Molen yang ada di kampus 2 untuk mempromosikan Molennya, karena eh, ini juga bertujuan buat kami untuk tidak hanya menjualnya secara offline saja, tetapi melainkan offline. Nah, di dalam website ini, inilah kami buat sebagai media promosi UMKM-nya, menampilkan produk dan harganya, terus mempermudah pemesanan dan meningkatkan eh, kepercayaan kepercayaan pelanggan terhadap penjual UMKM ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, saya akan menjelaskan target pengguna website yang akan kami buat. Di sini ada 4 target pengguna kami, yaitu yang pertama mahasiswa sekitar kampus, yang kedua civitas akademika, yang ketiga masyarakat sekitar, dan yang keempat pemilik UMKM atau admin. Mahasiswa ini dijadikan sebagai pembeli aja atau cuma sebagai yang mengakses tapi tidak login ke website kami. Jadi yang bisa login ke website kami itu cuma admin. Dia yang bisa menambahkan, mengedit dan menghapus produk apa aja yang mau ditampilkan untuk dilihat oleh konsumennya, untuk dilihat oleh para usernya yang ingin membeli. Demikian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait struktur dan fitur pada website kami ini. Jadi, adapun website kami ini memiliki 5 fitur utama. Yang pertama itu ada fitur beranda, yang kedua ada fitur produk, dan yang ketiga ada fitur kontak serta fitur tentang kami dan admin. Yang kelima ada admin. Struktur ini kami buat secara sederhana agar mudah digunakan dan pengunjung juga juga pemilik UMKM eh, bisa paham dengan gampang tentang mengenai struktur kami ini. Pengguna juga dapat langsung menemukan informasi yang mereka butuhkan tanpa harus kebingungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang halaman beranda. Nah, pada halaman beranda ini kami menggunakan foto asli penjual UMKM Molen tersebut. Nah, pemilihan foto ini pastinya nyata ya teman-teman, jujur dan apa adanya, dan kami langsung meninjau ke tempat UMKM-nya. Nah, kita akan masuk ke bagian kode program yang kami buat di bagian halaman beranda ini. Nah, pada kode program di bagian halaman beranda website UMKM Molen de Sabrina, ada bagian awalnya yaitu required once config plus string database PHP. Nah, kita tahu fungsinya ini yaitu untuk menghubungkan halaman ini dengan database, sehingga jika kedepannya dibutuhkan, data dari database halaman sudah siap digunakan. Selanjutnya ada juga struktur HTML, yaitu mulai dari HTML-nya, bodinya, dan kami juga menambahkan judul websitenya dan menghubungkan pastinya ke CSS eksternal melalui style CSS. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian bodinya. Eh, Terdapat elemen header yang menampilkan nama usaha dan slogan untuk sebagai identitas UMKM agar mudah dikenali pengunjung. Nah, ada juga bagian navigation-nya, yaitu menu berandanya, produknya, kontaknya, tentang dan adminnya. Eh, Selanjutnya ada bagian konten utamanya, yaitu kami menampilkan pesan sambutan. Nah, kalau kita tahu bahwa halaman berandanya itu harus menarik, jadi kami membuat uh, sebuah pesan sambutan, yaitu membangun kepercayaan pelanggan untuk membeli di UMKM Molen tersebut. Nah, secara keseluruhan, teman-teman, halaman beranda ini berfungsi sebagai halaman utama yang memperkenalkan UMKM Molen ini, dan agar si pengguna lebih menarik untuk mengunjungi halaman beranda ini dan tertarik mengunjungi halaman lainnya pastinya. Selanjutnya akan dijelaskan teman kami.
Baiklah teman-teman, baiklah Ibu. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide atau halaman produk. Di mana halaman produk ini menampilkan jenis-jenis molen yang akan dijual lengkap dengan harganya tentunya. Dengan tampilan ini, pembeli bisa langsung mengetahui tentang pilihan produk tanpa harus bertanya satu persatu ke si penjual. Nah, selain itu pada bagian bawah halaman terdapat tombol kembali yang mengarahkan langsung ke beranda. Nah, eh, tombol ini memudahkan navigasi pengguna dalam menjelajahi website kami ini. Adapun kode program yang kami buat sebagai berikut, di mana kode program ini kami membuat menggunakan daftar produk molen yang dijual oleh UMKM. Pada bagian awal, kita bisa lihat ada kode program require underscore ons config slash database dot php, di mana kode program ini berfungsi untuk menghubungkan halaman produk dengan database karena data produk diambil langsung dari tabel database. Dan pada line berikutnya ada struktur halaman, di mana ini dibuat menggunakan HTML, dan pada bagian head kami menghubungkan file CSS eksternal agar tampilan produk ini terlihat lebih rapi dan konsisten dengan halaman lainnya. Dan pada bagian navigation bar, pengguna dapat dengan mudah berpindah ke halaman beranda, kontak tentang kami maupun admin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan navigasi pengguna. Nah, pada line konten utama, kami menggunakan query SQL, yaitu select star from product order by ID dash, yang berfungsi untuk mengambil seluruh data produk dari database dan menampilkannya dari data terbaru. Data yang diambil kemudian ditampilkan menggunakan perulangan while, sehingga setiap produk akan muncul otomatis tanpa harus ditulis satu persatu di kodenya. Hal ini membuat website kami lebih dinamis dan mudah dikelola. Jadi setiap produk yang ditampilkan dalam bentuk card yang berisi gambar, nama produk, harga, dalam format rupiah, dan deskripsi singkat. Fungsi HTML Special Charts ini juga digunakan untuk keamanan data agar teks yang ditampilkan tidak merusak tampilan halaman. Nah, di bagian bawah halaman juga terdapat tombol kembali ke beranda yang memudahkan pengguna setelah melihat daftar produk. Secara keseluruhan, halaman produk ini memudahkan pelanggan untuk melihat pilihan molen dan harga secara jelas tanpa harus bertanya kepada penjual. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang halaman kontak. Halaman kontak ini berfungsi sebagai media komunikasi antara pembeli dan penjual. Selain pemesanan, para pembeli juga bisa mengirimkan saran untuk meningkatkan layanan dari websitenya atau layanan dari UMKM-nya. Nah, di halaman kontak ini kami menggunakan kode, ada 3 kode penting yang kami rangkum. Yang pertama itu kode config database. Ini digunakan untuk menghubungkan data website kami ke database supaya dapat merangkum semua apa saja saran, apa saja siapa saja nama pengguna yang masuk untuk menyampaikan saran, dan juga eh, yang kedua itu ada kode iframe yang kami cantumkan di sini yang berguna untuk menampilkan lokasi usaha. Ini Google Maps supaya memudahkan para pengguna atau para pembelinya mengakses di mana sih tempat UMKM itu berada. Jadi siapa tahu kalau ada orang awam yang masih belum mengerti cara mengakses website. Jadi jika dia masuk ke halaman kontak untuk melihat di mana sih lokasi dari dari UMKM tersebut. Selanjutnya yaitu ada kode metode host. Ini kami gunakan untuk form kirim saran supaya saran dari pengguna atau dari usernya bisa langsung masuk ke database dan tersimpan di halaman admin dashboardnya. Jadi adminnya bisa melihat siapa yang kasih saran dan apa aja saran yang telah dikasih untuk website tersebut. Slide selanjutnya akan sebagai presentasikan oleh teman saya. Baik, kita akan masuk ke halaman selanjutnya, yaitu halaman tentang kami. Nah, bagian halaman tentang kami ini pastinya berisi visi misi, sejarah, dan pokoknya latar belakang dari UMKM ini. Nah, informasi ini pastinya sangat penting untuk si pengguna ya, karena ini adalah identitasnya dari si UMKM ini. Dimana kan kalau dalam website harus ada visi misinya, sejarahnya, apalagi sejarahnya harus tahu gimana sejarah terbentuknya UMKM tersebut. Nah, ini membangun supaya rasa percaya si pengguna terhadap UMKM ini lebih kuat, supaya pokoknya supaya pengguna lebih tertarik untuk mengunjungi website ini. Nah, dalam halaman tentang kami ini, kami mau membuat sebuah kode programnya pastinya. Nah, di bagian kode programnya ini ada eh,
required once. Nah, ini yaitu memanggil database. Nah, required once ini memastikan file hanya dipanggil satu kali, sehingga mencegah error koneksi ganda. Nah, walaupun halaman tentang kami ini masih bersifat statis, kode ini menyiapkan halaman agar siap terhubung ke database jika ke depan ingin dibuat lebih dinamis lagi. Nah, ada juga bagian keduanya itu link 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 rel sama dengan style sheet href css plus style css. Kode ini berfungsi untuk menghubungkan halaman dengan file CSS eksternal sehingga desain halaman konsisten dengan halaman lain seperti beranda, produk, dan kontaknya. Nah, uh, ini adalah kode yang membuat website ini lebih terstruktur dan profesional. Selanjutnya ada navigation-nya. Nah, kode ini sebagai penghubung antar halaman pastinya pengguna mengarahkan pengguna ke file PHP yang berbeda. Nah, selanjutnya itu struktur informasinya. Nah, bagian struktur informasinya ini adalah sudah bisa kita lihat di slide-nya. Kalau kode ini untuk menyusun informasi secara struktur. Eh, Selanjutnya ada tombol kembalinya. Nah, tombol kembalinya itu berfungsi untuk mengembalikan pengguna ke halaman awal beranda tanpa harus scroll atau klik ke menu atas lagi. Artinya ini bisa memudahkan navigasinya si pengguna tersebut. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, saya akan menjelaskan tentang halaman admin atau halaman fitur untuk khusus admin mengakses data-data yang mau produk-produk yang mau ditambahkan atau yang diedit. Fitur admin ini memudahkan pemilik UMKM untuk mengakses atau mengelola website yang telah kami buat. Jadi di sini ada eh, kodenya. Kode yang kami gunakan di sini, yang pertama itu kita pasti ada halaman untuk session atau halaman untuk adminnya. Kodenya itu session start. Session start ini memudahkan untuk memulai session memeriksa apakah admin itu sudah login di halaman tersebut atau belum. Kemudian yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, recur ons itu atau config database PHP itu untuk menghubungkan antara halaman website dengan database supaya data-data yang mau kita akses itu dapat tersimpan di database. Nah, selanjutnya itu di header atau di navigasinya ada indeks PHP session admin di local PHP. Ini berguna untuk menampilkan jika adminnya sudah masuk. Jadi otomatis harus ada dong untuk lockoutnya, untuk supaya adminnya bisa keluar masuk. Jadi nggak bingung. Ini gimana adminnya harus stay di situ atau pengen keluar. Jadi kami di website kami menyediakan ada link untuk lockout. Jadi kode yang kami berikan itu session admin lockout harif lockout PHP. Harap itu berguna untuk menghubungkan ke halaman lockup.php tadi. Kemudian ada pesan status. Pesan status ini kami gunakan kode parameter status URL yaitu sukses ADD atau alert. Ini akan muncul sebuah pesan konfirmasi jika kita misalnya jika admin itu ingin menambahkan produk, ingin mengedit produk atau ingin menghapus produk. Jadi nanti eh, ada sebuah box yang akan menampilkan pesan. Kalau misalnya admin pengen menambahkan produknya, akan muncul pesan tambah produk berhasil. Seperti begitu juga dengan edit, hapus. Nah, selanjutnya itu ada tabel daftar produk. Tabel daftar produk ini isinya itu semua produk yang akan ditambahkan. Yang disitulah admin akan mengakses dia mau menambahkan produk apa, dia ingin hapus produk apa, dia mau edit produk apa. Sekian dari saya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baiklah teman-teman, sekarang tibalah saatnya kita masuk pada kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan yang bisa kami ambil dari website kami ini, website UMKM Molen ini diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif bagi para pedagang molen di sekitaran kampus untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan popularitas produk mereka melalui media digital. Dengan adanya platform ini, para pelaku UMKM tidak hanya dapat memamerkan